Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pencoblosan atau pesta demokrasi dalam rangka memilih calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 kali ini benar-benar mengingatkan saya kepada kisah Nabi Ibrahim yang waktu itu akan dibakar oleh Raja Namrud dan serombongan semut. Anyway teman-teman, mungkin kalian ada yang bertanya, ada apa hubungan antara pemilihan presiden tahun 2024 kali ini dengan kisah Nabi Ibrahim dan semut? Oke, sebelum kita lanjutkan video ini dan kita akan membahas apa hubungan antara mereka, terlebih dahulu kalian subscribe, like, dan share. Oke? Sebenarnya teman-teman, antara menang dan kalah itu tidak ada yang menjadi masalah jika orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu pemenang ataupun yang kalah, menjadi terhormat. Yang jadi masalah ketika ada beberapa orang atau pasangan calon yang sudah mulai melanggar suatu aturan. Misalnya, demi kenaikan jabatan ataupun pemilihan mereka melakukan segala cara hal-hal yang sangat benar-benar kotor, tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk rakyat Indonesia, apalagi melakukan fitnah. Contohnya kali ini di pencalonan pasangan presiden 2024, ada salah satu calon yang dengan sangat tidak terhormat memfitnah calon lain dan membawa-bawa tentang isu agama. Mereka mencontohkan jika pasangan lain ini, jika dia yang bakal menjadi pemenang, akan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang penuh religius beragama, bahkan tidak menempatkan agama lain dengan baik di Indonesia ini. Ini tuh kan salah satu fitnah yang tidak baik untuk menjadi contoh warga negara Indonesia. Kalau kalian ingin mencalonkan diri menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, hendaknya melakukan hal yang terbaik yang bisa mencontohkan untuk rakyat Indonesia bagaimana demokrasi kita ini benar-benar kita junjung tinggi, bukan malah menjadikan demokrasi kita ini sangat kotor dan menjijikkan bagi negara lain dan bagi kita di sini di Indonesia yang tahu pasti apa dampak dari kata-kata yang mereka katakan untuk pasangan presiden yang lain atau paslon yang lain. Jadi mungkin sebagian dari kalian juga tahu, selain mereka melakukan kecurangan, KPU mereka kuasai, Bawaslu mereka kuasai, media sosial, dan juga bahkan pemimpin kita yang tertinggi juga, mereka udah bekerja sama untuk mengelabui hasil yang sebenarnya daripada pemilu. Jadi kita sebagai rakyat juga berpikir, negara kita ini mau dibawa kemana? Ada contoh yang sangat kontras. Mereka berkata membagi-bagikan makanan gratis itu untuk rakyat. Ternyata itu adalah subsidi BBM yang akan dipangkas oleh pasangan tersebut. Jadi rakyat tetap menjadi korban karena ketika BBM dinaikkan, kehidupan rakyat juga atau masyarakat Indonesia juga tidak menjadi lebih baik, bahkan lebih miris. Dan ada satu lagi yang perlu aku komentari di sini. Masalah makanan gratis itu bakal menjadi lahan para koruptor menikmati hasil kecurangan mereka ketika mereka melakukan tersebut. Dan ini pasti akan terjadi karena di lahan tersebut sudah ada contoh yang lain seperti EKTP yang terdahulu. Banyak orang-orang atau pejabat kita yang terlibat di dalamnya karena ada proyek-proyek seperti ini.
Anyway teman-teman, jadi saat aku melihat, jadi aku sebagai rakyat biasa itu saat aku melihat mereka udah berpesta menyambut kemenangan mereka, dan para pendukungnya juga yang IQ-nya ini sangat rendah menurut aku IQ-nya, karena udah tahu pasangan ini telah melanggar konstitusi dan banyak kecurangan-kecurangan yang lain, tapi masih dibela-belain juga. Jadi aku sangat tertarik untuk berkomentar hubungan antara pemilihan presiden kali ini dan juga kisah Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud dan seekor semut. Karena banyak banget pendukung dari pasangan yang menang ini yang mengejek pasangan lain atau pendukung pasangan yang lain. Tetapi kita sebagai orang yang sementara ini berada di posisi di bawah daripada pasangan yang menang itu berpikir nggak masalah tentang kemenangan dan kekalahan dalam satu demokrasi itu sudah lumrah. Ada yang menang, ada yang kalah, tetapi harus dengan cara yang terhormat. Yang menang memang menang karena terhormat dan kalah juga menerima kekalahannya dia secara terhormat. Tapi masalahnya kali ini banyak banget isu-isu kotor yang berseliweran di luar dan itu memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Kalian mau ingkari apapun, di antara kalian banyak yang menerima uang-uang kotor dari hasil pasangan lain yang mencoba mempengaruhi pikiran rakyat untuk memilih calon tertentu. Jadi sebuah riwayat menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, seekor semut berusaha untuk menyelamatkan sang nabi dengan setetes air. Aksinya itu bahkan ditertawakan oleh hewan-hewan lainnya, seperti kisah yang sudah sangat masyhur terdengar bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud karena menyebabkan ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menyaksikan peristiwa tersebut termasuk semut. Jadi kesalahan dari Nabi Ibrahim di sini sampai ingin dibakar oleh Raja Namrud karena beliau ingin mengajarkan tauhid tentang Islam atau ajaran menyembah Allah dengan sebenarnya. Jadi sangat similar banget ya ketika ada paslon lain yang juga ingin lebih memperbaiki Indonesia ke depannya, tapi malah menjadi orang yang dimusuhi oleh beberapa para elit politik yang ada di Indonesia sendiri. Oke, kita kembali lagi dengan kisah Nabi Ibrahim dan seekor semut. Dalam perjalanan, semut bertemu dengan seekor burung gagak. Gagak yang melihat itu bertanya kepada semut perihal aksinya mengambil setetes air untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran. Semua menjelaskan bahwa ia ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang berkobar tersebut. Sang gagak yang mendengar jawaban dari semut itu pun merasa heran dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan semut itu adalah sia-sia. Hahaha. Apakah kamu yakin bisa memadamkan api besar yang dibuat Raja Namrud dengan air yang kau bawa itu, hai semut? Kata si burung gagak sambil tertawa. Semut yang masih gigih dengan usahanya itu pun tidak peduli dengan ucapan sang gagak. Ia kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya memiliki alasan yang sangat kuat. Semut mengatakan bahwa apa yang ia lakukan itu membuktikan bahwa ia sedang berpihak kepada Nabi Ibrahim meskipun ia tahu air yang dibawanya tidak akan bisa memadamkan api yang sudah berkobar. Semut berkata, "Aku ingin memastikan di mana posisi aku berada saat ini. Aku bukan makhluk yang tidak punya kepedulian hingga membiarkan keburukan terjadi. Aku harus melakukan sesuatu untuk menegakkan kebenaran," jawab si semut. Jadi teman-teman, kalau kalian mengerti cerita ini,
Kalian yang telah mendukung pasangan calon yang mungkin saat ini tidak berada di posisi yang tertinggi, kalian jangan bersedih karena kalian sudah menunjukkan itikat kalian atau alasan kalian kenapa memilih orang tersebut dan bukan memilih orang yang setahu kita dia melanggar sesuatu dan akan melakukan sesuatu hal yang tidak menguntungkan kepada masyarakat Indonesia dan rakyat kecil. Itu menurut pendapat aku ya teman-teman. Silakan kalian komen di kolom komentar jika ada pendapat kalian yang berbeda. Dan semoga kalian yang menonton video ini adalah salah satu semut tersebut yang mencoba menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.